Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sudah masuk di Kitabus Shalah, khusus di bab waktu-waktu salat. Hari ini kita melanjutkan hadis berikutnya. Hadis 48 kalau di penomoran anak. Kata beliau rahimahullahu taala an Ali radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumul khandaq mala Allahu kuburahum wa buyutahum naron kama syaghaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syams wa fi lafdil muslimin syaghaluna anis salatil wusta salatil asr thumma sallaha bainal maghribi wal isya walahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asr hatta ihmarratis syams aw isfarrat faqala Rasulullah syaghaluna anis salatil wusta salatil asr mala Allahu ajwafahum wa kuburahum naro hasyallahu ajwafahum wa kuburahum naro. Ini hadis belum sampaikan kepada kita bahwa itu kan sudah ditentukan waktunya. Salat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh sudah ditentukan. Hadis ini terkait dengan orang yang ada udurnya. Yang ada apa? Udurnya. Boleh nggak dia salat di luar daripada waktu yang ditentukan sebelumnya? Anda bisa paham ini? Untuk ashab al-adhar, orang-orang yang memiliki udzur. Ini yang mau ditegaskan, satu masalah. Memang sudah ditentukan semua waktunya. Tapi bagaimana kalau kita punya udzur? Apakah boleh kita sholat di luar waktu? Paham kan? Tentunya kodok bukan ada. Niatnya kodok, sholat. Bukan menunaikan sholat, tapi mengkodok sholat yang lewat. Boleh atau tidak? Jelas sekali hadisnya. Untuk menunjukkan apa? Bolehnya. Lihat, beliau katakan seperti biasa, beliau sampaikan hadisnya sempurna. Dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda di perang Khandaq. Dari perang Khandaq ini, perang yang kaum musyrikin bersatu menyerang. Mereka sudah mau kita selesaikan penduduk Madinah bersama Nabi SAW. Semuanya bersatu dengan pasukan yang banyak. Akhirnya Nabi SAW tidak ada yang belum lakukan, belum musyawarah dengan para sahabat. Salman mengisyaratkan, mengusulkan untuk seperti yang terjadi di orang-orang Ajam. Bahwa kalau terdesak, kita kekurangan pasukan, kita gali parit. Khandaq. Supaya mereka tidak bisa lewat. Atau kalau lewat, cuma di situ. Kan? Maka itu yang Nabi SAW lakukan. Nah, ada kejadian di situ bahwa karena menggali parit itu, karena dikepung oleh kaum musyrikin, Nabi SAW sampai terlambat melakukan sholat asar. Belum ganti di antara maghrib dan isya. Ini menunjukkan boleh kalau ada apa? Udzur. Lihat kata beliau. Nabi SAW di perang Khandaq bilang, mala Allahu kuburahum wa buyutahum naro. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api neraka. Sebagaimana mereka menyibukkan kita dari sholat asar sampai terbenam matahari. Jadi matahari sudah terbenam, Nabi belum sempat sholat asar. Karena waktu perang Khandaq sedikit, kaum muslimin juga, Nabi juga bahkan ikut angkat tanah. Iya. Dalam lafaz Muslim mereka menyibukkan kita dari sholat asar. Sholat wusta itu sholat asar. Maka Nabi SAW sholat asar antara maghrib dan isya. Walahu dan juga dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, habasal musyrikuna Rasulullah. Kaum musyrikin mengepung Rasulullah SAW, menahan an sholatil asar, dari sholat asar.
hatta marratis syams awis farrat, sampai matahari itu memerah. Kapan matahari merah? Iya kan, kalau sudah mau turun, ya, atau menguning. Ini kan kalau matahari sudah mau turun semuanya. Iya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW katakan, syagoluna anis sholatil wusta, sholatil asar. Mereka menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Mala Allahu ajwabahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi mulut-mulut mereka, rongga-rongga mereka, dan kuburan mereka dengan api neraka. Hasyallahu atau dengan lafaz lain, hasyallahu ajwafahum wa kuburahum naro. Semoga Allah memenuhi kubur tenggorokan mereka itu dari mulut ke dalam jauh, itu lubang yang ada dalam seorang, itu namanya jauh, dari mulutnya ini ke bawah ke tenggorokan, memenuhi ajwab mereka dan kuburan mereka dengan api. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Syahid kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada udzur untuk melakukan sholat asar karena adanya musuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya antara maghrib dan isya. Ini menunjukkan ya kita lakukan walaupun keluar waktu. Boleh dengan syarat kita ada udzur. Dengan syarat kita ada udzur. Oleh karena itu dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin falyusalli man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran dari salat atau dia lupa, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Kapan saja. Walaupun sudah keluar apa? Waktu. Walaupun sudah keluar waktu. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya kan ini gampang saja tadi terkait dengan waktu salat. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala ahtaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya. Faqaraja Umar faqala as-salata ya Rasulullah. Roko dan nisa wasibyan. Faqaraja wa ra'suhu yaqturu yaqul laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bihadhihi shalah hadhihi sa'ah. Ini terkait dengan salat Isya. Bahwa salat Isya boleh kita akhirkan kalau tidak memberatkan. Kalau tidak apa? Memberatkan jamaah. Kalau tidak memberatkan jamaah. Kata beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Ataman Nabi bil Isya." Nabi SAW mengakhirkan Isya. Maka Umar berkata, "As-salata ya Rasulullah." As-salata mansub dengan fi'il yang dihilangkan. Maksudnya aqimis salata, tegakkan salat. Wahai Rasulullah. Roko dan nisa, para perempuan sudah tidur. Wasibyan, demikian pula anak-anak. Maka Nabi SAW keluar dalam keadaan ya yaktur, yaitu warasuhu yaktur. Kepala beliau ada jatuh air, menetes air. Iya. Menetes air dan sambil beliau katakan, "Laula an asyqa ala ummati." Seandainya tidak memberatkan umatku atau ala nas atau atas manusia, la amartuhum bihadis shalah bihadih sa'ah. Saya akan perintahkan mereka untuk salat ini, yaitu salat Isya di jam ini. Nah, ini menunjukkan bahwa salat Isya boleh diakhirkan, tapi dengan syarat tidak memberatkan jamaah yang kita mau salat dengan mereka. Bukan salat sendiri. Ini bukan berarti ada dalil nanti bahwa kalau sudah adzan Isya kita boleh akhirkan di rumah saja, kita duduk untuk akhirkan lebih utama. Enggak. Ini dalam berjamaah. Misalnya kalau para jamaah semua sepakat untuk akhirkan, alhamdulillah. Itu kalau tidak memberatkan. Misalnya antum ada kajian, nah adzan dulu, baru setelah itu tetap lanjut dars, ngajar, belum sholat.
diakhirkan sholatnya. Tidak apa-apa kalau jamaahnya semuanya apa? Sepakat. Setujui. Cuman kita adzan dulu supaya nanti tidak di orang awam tidak merasa aneh. Kenapa adzan jam 10? Ya kan? Maksudnya kita adzan dulu tadi pas masyarakat adzan supaya apa? Kan kalau qomat kan suara bisa dalam. Ya kan? Supaya tidak ada fitnah maksudnya. Supaya tidak ada apa? Fitnah. Setelah itu kita lanjut taklim. Boleh kalau semua jamaahnya apa? Sepakat. Ini kalau tidak memberatkan. Kalau memberatkan, maka imam yang kembali melihat maslahatnya. Maka imam yang kembali melihat apa? Maslahatnya. Karena imam, sebagaimana nanti akan datang di permasalahan imamah, orang yang imam itu melihat makmumnya. Ya, dan Nabi SAW mengisyaratkan seperti itu. Mengisyaratkan seperti itu. Beliau sebutkan siapa yang mengimam manusia falyukhaffif. Hendaklah dia ringankan. Fa inna min wara'ahu dzal hajah, dhaif wal marid. Karena di belakangnya kadang ada orang yang punya kebutuhan, apalagi imam masjid pasar. Jangan baca lama. Karena dia ini datang sholat alhamdulillah. Setelah itu dia mau pergi lagi ke sana. Iya kan? Iya. Ada orang yang memiliki kebutuhan. Ada orang yang tidak mampu berdiri lama. Dan ada orang sakit. Sholat. Jadi dia harus perhatikan dulu. Kalau dilihat semua orang alhamdulillah sehat semuanya. Santri semuanya. Iya. Tidak ada masalah. Karena tidak ada perdagangan yang dia mau pergi. Iya kan? Boleh dia baca Al-Baqarah, sambung Ali Imran, sambung An-Nisa. Iya, boleh. Antum paham kan? Ini tidak ada masalah kalau kita tahu semua jamaahnya ini adalah jamaah yang memang tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Jelas ini kan? Nah, sini juga boleh. Terkait dengan keadaan kita sekarang misalnya, kita lagi dianjurkan sholat di rumah, boleh kita akhirkan. Kalau tidak memberatkan. Kalau tidak apa? Memberatkan. Ini dalilnya. Dalilnya. Memang sholat itu pada waktunya. Tapi isya boleh diakhirkan. Sebagaimana zuhur juga boleh diakhirkan. Kalau panasnya sangat. Kalau panasnya sangat. Misalnya kalau zuhur pas pagi, tergelincir matahari, sangat panas. Boleh kita akhirkan. Boleh kita undur waktunya sampai agak dingin. Sampai agak dingin. Tapi ingat tetap berjamaah. Dengan jamaah yang kita mau tegakkan sholat. Bukan sendiri-sendiri. Bila kayaknya masih panas deh. Boleh saya akhirkan. Biar orang sudah koma di masjid. Nah, ini lain cerita. Tidak boleh. Ya, karena hadir masjid bagi laki-laki berdasarkan pendapat yang wajib. Kalau tidak ada udur adalah. Berdasarkan pendapat yang roji, yang kuat. Kalau tidak ada udur adalah wajib. Bukan sunnah. Bukan sunnah, dipahami kan? Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, alhamdulillah diberikan keluasan di dalam hal tersebut. Kemudian setelah itu beliau sebutkan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Beliau sebutkan bab, ini kita akhirkan saja karena bab terpisah. Bab fi syai'in min makruhatis shalah. Ini kita pasangkan nanti dengan bab auqatin nahi. Bab waktu-waktu terlarang. Bab waktu-waktu terlarang. Ini kita akhirkan alhamdulillah.